Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 3 semester genap pelajaran ke-8 dengan tema Ayo Belajar Surat Al-Quran. Subtema yang akan kita pelajari pada kali ini adalah pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa sebelum belajar. Ya, tolong anak-anakku bisa mempersiapkan diri, duduk dengan baik, berdoa dengan khusyuk agar dalam pembelajaran nanti diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai untuk pembelajaran kali ini, yaitu pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Coba anak-anakku bisa mengamati gambar yang ada di layar ini, di video ini. Kira-kira gambar yang pertama apa? Ya, benar sekali. Gambar yang pertama adalah anggota keluarga yang sedang menikmati hidangan atau masakan yang dimasak oleh seorang ibu yang menandakan kasih sayangnya terhadap keluarga. Nah, ini yang pertama. Gambar yang kedua apa? Ya, gambar yang kedua adalah seekor burung yang memberikan makanan kepada anak-anaknya. Ya, ini artinya bahwa Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Mari kita simak untuk penjelasan dan pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Nah, anak-anakku, bahwa surat Al-Kautsar adalah merupakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Merupakan urutan yang ke-108. Ya. Nah, jumlah seluruh surat dalam Al-Quran berapa? Masih ingat? Ya, yaitu berjumlah 114. Pinter sekali, ya. Nah, surat Al-Kautsar ini urutan yang ke-108. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, ya. Untuk mengetahui berapa ayat, maka ketika membaca Al-Quran di sana ada tanda wakof, yaitu bentuknya lingkaran. Nah, itu menandakan jumlah ayat, ya. Ketika itu lingkaran yang di dalamnya ada ayat yang terakhir 3, berarti jumlahnya adalah 3 ayat dan seterusnya. Nah, kemudian dinamai Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama, ya. Inna a'thainakal kautsar. Nah, tuh. Nah, Al-Kautsar sendiri artinya yaitu nikmat yang banyak. Nah, itu mengenai penjelasan materi pesan yang terkandung di dalam Al-Quran sebagai awal pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, untuk mengetahui pesan yang terkandung dalam surat Al-Kautsar, kita harus mengetahui arti dari surat Al-Kautsar mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Nah,
Bapak akan membaca surat Al-Kautsar berikut dengan artinya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nah, jadi Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad khususnya dan juga kepada seluruh umatnya bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali kepada kita semua sebagai makhluk Allah. Ya, nikmat Allah tidak bisa dihitung dengan jari. Ya, karena apa? Sekecil apapun itu merupakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, ya. Bahkan ya, kita ketika bisa mensyukuri nikmat Allah tidak hanya sekedar anggota badan yang kita miliki ini, ya. Bisa saja rambut yang ada di mata, alis ini juga merupakan nikmat dari Allah. Rambut kepala juga merupakan nikmat dari Allah, ya. Ya. Ini adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri, ya. Nah, ayat berikutnya, ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surat Al-Kautsar ini, Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita setelah diberi nikmat oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara bersyukur atas nikmat yang diberikan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan sholat. Fasholli, maka laksanakan sholat. Wanhar, ya, wanhar. Apa itu? Berkurban, ya, sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Lirabbika wanhar, ya. Nah, berkurban ini ketika kita melaksanakan kurban biasanya dilaksanakan dalam hari raya Idul Adha. Tapi yang dimaksud di sini selain berkurban itu juga berkurban yang lain. Tidak hanya sekedar ibadah kurban di dalam hari raya Idul Adha, ya. Ya. Nih. Kemudian ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Jadi ketika kita hidup bersama-sama, utamanya adalah pada waktu itu, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu membenci Nabi Muhammad. Nah, ketika membenci Nabi Muhammad, maka akan terputus dari rahmat Allah. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sama, ya. Artinya kita harus memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad agar apa? Rahmat Allah selalu mengalir pada diri kita dan juga keluarga kita. Tidak hanya itu saja, tidak hanya sekedar membenci Nabi Muhammad, tidak. Terhadap orang lain pun juga kita dilarang untuk membenci, ya. Ketika kita memiliki rasa benci kepada seseorang, maka Allah akan memutus rahmat kepada kita semua, ya. Nah, dari penjelasan dari arti-arti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bisa diambil kesimpulan pokok-pokok isi surat Al-Kautsar sebagai berikut. Yang pertama, Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak, ya. Tidak terhitung jumlah nikmat yang diberikan kepada kita semua, ya. Termasuk oksigen, ya. Coba kalau oksigen itu dijual oleh Allah, ya. Mungkin kalian semua tidak kuat untuk membayar oksigen yang diberikan kepada Allah, ya. Ini merupakan nikmat yang
sangat-sangat kita perlukan ya. Nah, kalau sampai kita tidak bisa menghirup oksigen, maka kita akan meninggal dunia dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Kemudian yang kedua adalah perintah dari Allah agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Nah, jadi kita selama dalam satu hari diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat fardu, yaitu berapa kali? 5 waktu, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu. Kemudian dan berkurban ketika di hari raya Idul Adha, yaitu untuk apa? Untuk memberikan rasa toleransi kita atau ikut memberikan kebahagiaan kepada orang lain karena kita mampu untuk membeli sesuatu dan orang lain bisa ikut merasakan kebahagiaannya, ya, ikut menikmati nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, yang ketiga adalah Nabi Muhammad akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya, ya. Jadi Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul yang terakhir yang memiliki umat di seluruh penjuru dunia. Nah, dan kita diperintahkan oleh Allah jangan sampai meniru orang-orang pada waktu itu, yaitu menuduh dan benci terhadap Nabi Muhammad. Karena itu semua akan memutuskan rahmat Allah kepada kita semua, ya. Nah, itu. Nah, bagaimana ketika kita sudah mempelajari tentang pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar? Nah, tentunya anak-anakku harus memiliki perubahan sikap terkait dengan setelah mempelajari surat Al-Kautsar, yaitu apa? Menjadi anak yang pandai untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat, baik nikmat dari Allah maupun dari orang lain, ya. Ya. Pertama, ketika kita diberi kesehatan. Kedua, kita diberi mata bisa melihat. Kita diberi kaki bisa berjalan. Kita diberi mulut bisa bicara. Tangan bisa memegang, hidung bisa mencium. Ini adalah beberapa nikmat yang bisa kita rasakan. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus bersyukur kepadanya. Yaitu dengan cara bagaimana? Ya, kalau tadi di dalam surat Al-Kautsar, dengan cara melaksanakan ibadah sholat dan juga ibadah kurban. Nah, perlu ditambah yang lain. Apa itu? Ketika mendapatkan nikmat, maka setidaknya kita mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, apakah cukup dengan itu? Maka ditambah dengan melakukan perbuatan atau amal soleh. Nikmat yang diberikan kepada Allah kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kaki kita gunakan untuk berjalan menuju ke masjid. Mulut kita bicara yaitu untuk membaca Al-Quran, ya. Ya, kemudian tangan bisa memegang, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, yaitu memberikan sedekah atau bantuan kepada orang lain. Hidung bisa mencium, maka ciumlah hal-hal yang baik untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah, itu. Itu yang Bapak sampaikan terkait dengan materi, yaitu pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak silahkan mengerjakan tugas terkait dengan pesan yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar,
yaitu berilah tanda centang pada kolom yang tepat ya. Nah, silakan anak-anakku ketika memberikan tanda centang tersebut sesuaikan dengan kenyataan, sesuai dengan kepribadian anak-anakku semua ya. Jangan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini digunakan untuk mengukur kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita pada saat ini, mungkin dalam hari ini atau minggu ini, kita belum bisa bersyukur kepada Allah dengan mengisi tanda ini, maka nanti ke depan Bapak berharap kalian bisa mengambil hikmah pelajaran dari yang kemarin untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah ya. Kemudian yang selanjutnya ya bisa kalian tulis untuk tugas ini dan kemudian dikirim ke guru masing-masing. Itu saja, mari kita akhiri proses pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa akhir belajar, yaitu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak, semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatta akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.